Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Ya, Ustadzah harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada siang hari ini kita akan belajar chapter kedua ya, atau bab kedua. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang kita lihat ya teman-teman, di sini ada tulisan what does she look like ya. Nah, di sini dia itu terlihat seperti apa? Nah, kira-kira untuk pembelajaran kedua ini kita akan mendeskripsikan seseorang ya teman-teman. Jadi kita belajar mendeskripsikan seseorang. Biasanya kita melihat seseorang itu berdasarkan beberapa hal ya teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas lebih jelasnya di pembelajaran chapter kedua. Oke, kita lihat dulu yang slide selanjutnya. Nah, dalam mendeskripsikan seseorang, kita biasanya itu menggunakan physical appearance atau penampilan fisik, kemudian personality ataupun kepribadian. Jadi kita menggunakan dua ya teman-teman, physical appearance dan personality atau kepribadian. Nah, hari ini kita akan belajar physical appearance atau penampilan fisik ya. Kira-kira apa saja yang ada di penampilan fisik ya teman-teman. Kita lihat slide selanjutnya. Physical appearance ya, kita biasanya melihat secara fisik seseorang ya. Ini kalau kita lihat ini kita bisa namakan, kita melihat dari face atau muka ya. Kalau teman-teman sudah punya bukunya, bisa dilihat halaman 29 ya. Untuk yang pertama ya, Ustadzah akan memberikan vocabulary ataupun kosakata terlebih dahulu ya. Jadi kita tidak masuk terlalu dalam. Jadi kita masuk ke vocab dulu ya teman-teman, ataupun ke kosakata. Untuk yang pertama adalah beautiful. Beautiful itu cantik ya teman-teman. Kemudian yang kedua attractive. Attractive itu artinya menarik ya. Jadi kita kalau melihat seseorang itu dia tuh menarik, itu yang bisa membuat kita tuh ingin kenal ya, itu menarik. Kemudian handsome. Handsome teman-teman sudah tahu, handsome itu tampan. Kemudian yang keempat ugly. Ugly bacanya ya. Ugly itu jelek atau kurang bagus ya teman-teman. Kemudian yang kelima adalah athletic atau atletis ya teman-teman. Atletis itu dia yang suka kayak olahraga seperti itu ya, itu athletic. Kemudian yang keenam well built atau tegap ya. Jadi ciri-cirinya dia tuh orangnya tegap atau well built. Nah, kita bisa melihat seseorang juga berdasarkan hair ya. Hair atau rambut ya. Jadi macam-macam rambut itu banyak banget ya teman-teman. Kita bisa lihat ada short hair atau rambutnya pendek, kemudian long hair, rambutnya panjang, kemudian ada straight hair, rambutnya lurus ya. Kemudian ada curly hair. Curly itu artinya rambutnya keriting ya. Kemudian ada wavy hair, artinya rambutnya bergelombang. Jadi curly sama wavy hair itu beda ya.
bergelombang sama keriting itu berbeda. Kalau keriting itu lebih ikal, kemudian kalau bergelombang itu lebih mengembang ya teman-teman. Keriting tapi yang mengembang. Kemudian di sini ada warna-warnanya dari setiap rambut ya. Kalau di Indonesia sendiri itu kita rata-rata black hair atau brown hair. Jadinya rambutnya itu terlihat, kalau black itu terlihat hitam, kemudian kalau brown itu rambutnya sedikit coklat ya, atau terlihat coklat. Terus kemudian blonde itu pirang ya. Kemudian dark itu rambutnya terlihat lebih hitam atau gelap ya. Kemudian fair juga sama, pirang. Oke. Setelah rambut, kita juga bisa menilai seseorang ya secara fisik. Itu bisa dari eyes atau mata ya. Di sini mata juga terdapat banyak warna ya teman-teman. Kalau di Indonesia kita umumnya itu matanya itu berwarnanya hitam, kemudian coklat ya. Di sini ada brown eyes ya, matanya tuh coklat. Kemudian black eyes itu matanya hitam. Kemudian ada green eyes, matanya hijau. Blue eyes, matanya biru. Kemudian ada hazel eyes ya, matanya coklat. Jadi kalau green, blue, dan hazel itu biasanya di luar negeri ya teman-teman. Orang-orang luar negeri itu biasanya matanya ada yang biru, kemudian ada yang hijau. Kita pernah lihat ya teman-teman. Tapi kalau di Indonesia tersendiri itu pada umumnya matanya itu black eyes, kemudian brown eyes. Oke. Selanjutnya kita bisa melihat seseorang itu berdasarkan umur ya, atau usia ya. Kita mengatakan anak kecil itu bisa child ya, child. Kemudian young itu muda ya teman-teman, atau remaja ya, young. Kemudian ada adult itu dewasa. Kemudian ada old itu tuh tua. Kemudian kita bisa menilai kembali seseorang itu berdasarkan height ya. Oke. Height itu tinggi ya. Jadi ada yang short, pendek. Kemudian of medium height itu artinya tingginya tuh sedang ya. Jadi tidak pendek banget, kemudian tidak tinggi juga. Itu termasuk dari of medium height. Itu artinya tingginya sedang. Kemudian kalau tall itu sangat tinggi atau tinggi ya. Jadi kira-kira teman-teman itu berada di mana? Ada di short atau of medium height atau tall ya. Tuh, jadi kita bisa menyebutkan seseorang atau ciri-ciri seseorang berdasarkan height ya. Kemudian ada lagi berdasarkan yang terakhir ya teman-teman, itu berdasarkan weight itu berat ya. Jadi ada yang ramping ya atau kurus, kita menyebutnya slim. Kemudian ada thin itu mungil ya, kecil, mungil gitu ya. Kemudian ada overweight itu biasanya kita sebut kelebihan berat badan, atau lebih enaknya kita bilang kegemukan ya. Kemudian ada fat itu gemuk ya tuh. Oke. Tadi ya teman-teman, jadi intinya kita sudah bisa belajar mendeskripsikan seseorang itu berdasarkan physical appearance ya, atau secara fisik ya, penampilan. Kita bisa melihat seseorang dari apakah dia beautiful, kemudian ada handsome tadi ya. Terus berdasarkan rambutnya lurus atau keriting ya. Kemudian berdasarkan jenis matanya ya, eyes ya, ada yang warnanya hitam, kemudian coklat,
biru, dan sebagainya. Kemudian bisa juga kita melihat seseorang itu secara penampilan, bisa berdasarkan umur ya, apakah dia seorang anak-anak atau dewasa atau sudah tua. Kemudian secara height ya, secara tinggi dia tuh tinggi atau pendek. Kemudian secara berat badan dia itu slim atau overweight mungkin ya. Kita bisa menilai seseorang berdasarkan physical appearance atau berdasarkan penampilan fisik ya teman-teman. Oke, untuk terakhir ya, teman-teman silahkan dihafalkan kosakata yang sudah Ustadzah berikan ya teman-teman. Yang tadi Ustadzah berikan tadi silahkan ditulis kembali, kemudian kalian baca kembali dan dihafalkan, karena nanti kita akan belajar lebih detail lagi ya, lebih rumit lagi tentang mendeskripsikan seseorang ya. Jadi Ustadzah harap kosakata yang Ustadzah berikan hari ini kalian bisa menghafalkannya di rumah. Oke, mungkin itu saja dari Ustadzah. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.